Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita berada di hari ke-23 dari renungan Paskah kita. Dan pada hari ini yang menjadi alasan mengapa Yesus datang untuk mati adalah agar kita bisa menjadi miliknya. Dan nats yang mendasari renungan kita terambil dari Roma 7 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Yang menjadi pertanyaan utama bukanlah tentang siapa kita, tetapi tentang siapa pemilik hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa mereka bukanlah hamba dari siapapun. Dan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada orang-orang yang berpikir demikian. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan orang-orang yang mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini kemudian bertanya, "Kami bukan budak dari siapapun. Mengapa engkau berkata kami akan merdeka?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Jika kamu berbuat dosa, kamu adalah hamba dosa." Alkitab menyatakan bahwa manusia yang telah jatuh, mereka tidak mampu untuk menentukan nasibnya sendiri. Di dalam dunia yang telah jatuh ini, kita diperintah oleh dua hal. Kita diperintah oleh dosa ataukah kita diperintah oleh Tuhan. Seringkali kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, namun kita tidak bebas menginginkan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya ulangi, seringkali kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, namun kita tidak bebas menginginkan apa yang seharusnya kita lakukan. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan baru, kekuatan yang merupakan pemberian ilahi. Kekuatan ini hanya milik Allah, dan hanya Allah saja satu-satunya yang mampu membawa kita kepada pertobatan dan memimpin kita kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan inilah yang akan melepaskan kita dari kuasa jerat si iblis yang memaksa kita untuk melakukan kehendaknya, membuat kita menjadi hamba dosa. Bagaimana caranya untuk kita lepas dari kuasa jerat si iblis ini? Seorang hamba atau seorang budak akan berpindah pemilik jika pemilik yang baru itu menebus atau membeli si budak itu. Demikian juga yang dilakukan oleh Allah. Ketika Dia membebaskan kita dari hamba dosa menjadi miliknya, Dia melakukannya melalui proses pembelian melalui kematian Kristus. Ingatlah, kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Orang-orang yang percaya kepada Kristus telah dibayar dengan harga darah Yesus sendiri. Kita benar-benar telah bebas. Kita bebas bukan untuk melakukan apa yang kita mau, namun kita bebas untuk melakukan apa yang baik. Suatu tatanan kehidupan baru telah terbuka bagi kita yang menjadikan kematian Kristus menjadi kematian diri kita yang lama. Hubungan kita dengan Kristus yang hidup menggantikan aturan-aturan agamawi, dan kebebasan kita untuk menghasilkan buah menggantikan ikatan-ikatan hukum Taurat. Ketika penderitaan dan kematian Kristus telah menjadikan kita miliknya, maka pada saat itulah ketaatan kita tidak lagi menjadi beban, melainkan kebebasan bagi kita untuk menghasilkan buah. Saudaraku, ingatlah, kita bukan milik diri kita sendiri. Jadi, saat ini milik siapakah kita? Kalau kita mau menjadi milik Kristus, datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, dan jadilah miliknya. Amin.